Oke, kita lanjut lagi ini ya, mau proses pasang ban ya. Proses pasang ban ini kalau yang nggak bisa ya nanti pakai penggaris itu digaris ya. Kalau ini kan kayak yang dilakukan oleh profesional jadi nggak perlu digaris ya. Cuman ditandain besar pinggangnya aja berapa senti. Soalnya street untuk street ini pinggang misalkan 85 itu dibikinnya cuma 80 jadi dikurangin 5 senti apa nyampe 6 senti gitu. Jadi ini cuma untuk yang profesional aja ya yang nggak digaris ini karena yang udah paham gitu. Kalau yang belum paham mah digaris dulu ya. Kalau nggak digaris disetrika baru di itu supaya ini nggak ngaco nantinya gede gede sebagian. Kalau yang udah profesional cukup kayak begini aja ya. Jadi pakai perasaan udah ukurannya gitu. Ini karena ini kan di bagian golpi ya. Ini siapkan talinya dulu. Karena ini talinya mau diselipin. Biar ini ya rapih. Nggak rebek gitu. Jadi si talinya mau diselip di bagian ban pinggang ini langsung gitu. Ini bagian golpi pelan-pelan karena ada itu seliting gitu ya. Nanti kalau kena seliting patah jarum. Oke, nah ini kita selipin talinya. Kita lanjut. Nah, ini kan udah ditandain tuh ada tandain ukuran pas tengah-tengah itu langsung ke tengah-tengah ban. Ini harus rata ya penarikannya tuh jangan sampai ditarik sebagian. Nah, pas samping kita letak lagi tali. Ya, kita lanjut ini rata ya. Ini agak ditarik pinggangnya soalnya ini pinggangnya straight, orangnya maunya mau supaya main gitu pinggangnya. Nggak pinggang mati gitu. Jadi supaya ngikutin body dia gitu. Nah, ini kita selipin lagi tali. Kita lanjut cek nih kalau udah nyampe tengah-tengah kita cek lagi sampai ke samping sebelah sininya ya. Harus rata penarikannya. Jangan ini apa namanya narik sebagian, harus rata gitu pas proses penarikannya ya. Supaya hasilnya bagus gitu ya, nyakop. Kita lanjut lagi ini tali terakhir. Nah, untuk lepis ini nggak usah banyak tali ya, cuma 5 biji aja karena ini ukurannya apalagi ukurannya kecil gitu. Oke. Nah, ini si tanda tadi langsung pas rating. Nah, ini pas sleting pelan-pelan karena ada besi ya, nanti takutnya patah jarum. Udah selesai kita jahitnya. Kita sekarang proses penyetikan ya. Kita gunting dulu ini sedikit. Ya, kita buang dulu bagian ujungnya supaya nggak terlalu tebal ngelipatnya. Nah, begini ya untuk yang udah ahli gitu ya, tinggal ngelipat gini kira-kira aja tuh. Ya, kira-kira ukuran 3,5 sampai 4 cm ya pinggangnya. Karena kalau yang udah ahli mah saya yakin lah udah tahu lah gitu. Besar pinggang 3,5 cm sama 4 cm itu seberapa besar ya. Kecuali kalau untuk yang pemula mah pakai penggaris dulu ya digaris. Ya, satu penggaris tuh lebih lah kalau nggak diukur aja satu, jadi bolak-baliknya digaris dulu gitu. Kalau nggak disetrika dulu biar ini lebih enak lagi ya. Kalau yang untuk pemula mah. Nanti next video selanjutnya, video yang lainnya nanti saya bikinin lah untuk pemula ya supaya bisa juga ya. Karena ini yang dilakukan oleh profesional kalau yang kayak begini ya. Jadi yang nggak perlu digaris, nggak perlu disetrika mah ini yang udah paham ya seberapa besarnya ini peelingnya udah kuat gitu ya. Udah kuat. Kita pelan-pelan aja ya, sedikit-sedikit jahitnya. Yang penting rata gitu. Karena ini nggak ada garis, nggak ada tanda, nggak ada apa gitu. Cuma mengandalkan peeling gitu ya. Nggak pakai corong, nggak apa gitu ya. Kalau pakai corong sih nggak di ini juga. Karena dia kan udah ngikutin corong. Kalau ini corongnya corong manual ya. Pelan-pelan aja yang penting rata gitu ya, terus yang penting bawahnya kejahit juga, jadi si tekukan bawahnya ini dipasin jahitan bekas jahitan sambungan ya, jangan banyak-banyak gitu lebihnya nantinya.
Oh kayaknya ribet banget ya. Kalau udah biasa sih nggak ribet ya. Kecuali kalau yang belum terbiasa mungkin mau dibalik, nekuknya pengen di atas supaya nggak ribet boleh. Yang penting kan hasilnya sama aja gitu kan. Tapi menurut saya ini yang lebih bagus gitu, rapi, terus si hasilnya bagus gitu ya. Kalau yang dibalik pas yang nekuknya dibalik di luar, nanti si jahitan bekas itu nyambungnya kelihatan gitu. Kalau ini kan enggak, jadi bagus rapi gitu. Tapi kembali lagi kepada Anda ya. Bisanya kayak gimana, yang penting kan hasilnya sama aja sih, hasil jadinya seperti itu juga gitu kan, jadinya jadi celana gitu ya. Tapi saya lebih suka begini ya, tekuknya bagian dalam karena dilihatnya lebih rapi, lebih bagus gitu. Cuman ya itu tadi ya yang harus yang udah inilah, udah profesional kalau yang kayak begini gitu ya. Nah kita pelan-pelan aja, nggak usah ini sengaja videonya nggak saya cepetin supaya paham gitu ya, yang baru, yang pemula atau yang mungkin yang mau belajar metode ban masang pinggang seperti ini gitu. Yang mungkin kalau yang digaris atau yang disetrika udah biasa, tapi yang pakai piling ini gimana gitu kan. Jadi sengaja saya nggak percepat videonya supaya paham, nggak gagal paham, diperhatikan, disimak ya, jadi supaya tahu ini metode ini lebih cepat ya. Apalagi kalau bagi Anda ya mungkin yang masih kerja gitu ya, masih kerja di orang gitu kan, kalau ada teman-temannya kerja bareng sama teman-teman gitu kan, pasti balapan lah ibaratnya gitu ya, pengen jahitnya cepet nih kayak gimana ya, inilah paling cepat itu pasang pinggang, nggak perlu digaris, nggak perlu disetrika, cuma mengandalkan piling gitu. Karena ini metode ini ya itu tadi saya pernah kerja gitu di orang kayak gimana supaya cepat gitu ya, jadi balap-balapan kita jahit gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu kan, ini ilmu juga, jadi nggak perlu pakai ini tali ya, talinya kita jahit karena ini kan nanti mau dibartek, jadi supaya diam gitu ya. Di barteknya pakai mesin zigzag gitu, kalau mesin bartek ya nggak mampu lah gitu, terlalu masih mahal lah, kecuali udah ini yang banyak modal. Sengaja saya jahit dulu, ini jahit lewat, nggak dikencengin supaya diam doang nanti pas ketika di barteknya ya. Ini untuk jahitan sampingnya jangan terlalu ngepas banget ke samping ya. Ini kira-kira setengah sepatu lah supaya cantik gitu dilihatnya ya. Oke, kita ini hampir selesai ya proses pemasangan ban pinggangnya. Ini ban pinggangnya tetap ya main, dia karet gitu. Jadi nantinya ngikutin celana, nggak ngongkong, jadi nyakop dia. Terus ukuran juga nggak lebih. Oke, kita balik, ini kita jahit dulu bagian bawahnya ya. Simak terus videonya ya biar nggak gagal paham, terus bisa dipahami dengan mudah. Yang mungkin yang udah bisa, oh begini, pastilah setiap tukang jahit itu beda-beda caranya ya. Cuman kadang-kadang kalau kita kerja di orang tuh gimana sih caranya pengen lebih cepat gitu jahitnya. Nah inilah lebih cepat, rapi gitu cara pasang pinggangnya ya. Terus kalau kelima masa yang nggak bisa sih tukang jahit gitu ya, kecuali untuk pemula. Ini kalau untuk pemula ya, klaim bawah ini tekuk ya, yang bagian bawah itu yang di bawahnya agak ditarik, jadi supaya nggak nyurungkuy gitu ya, kalau yang untuk pemula ya. Nah itu yang ini nih, yang bagian atas dibiarin, yang bagian bawah nih ditarik, jadi supaya nggak melilit gitu, gimana ya bahasa Arabnya, jadi bagus gitu, nggak melintir gitu hasilnya. Oke, kita udah beres nih, sebelah lagi. Karena ini kan modelnya model dipecah ya. Ini awalnya yang jahitan pertama yang di dalam ya, di bagian selangkangan di ininya. Jadi untuk sambungan jahitannya itu bukan di bagian luar, tapi di bagian dalam di selangkangan. Nah ini bagian sampingnya dipecah ini ya. Kalau ini kan proses dipecah ya.
Tapi kalau yang nggak dipecah masih tinggal si badan belakang numpuk ke badan depan gitu aja. Oke, ya kita udah selesai ini proses pasang pinggang sama pengeliman. Jangan lupa simak terus ya, subscribe, terus komen, like, and share. Kalau yang belum paham silahkan di komen, atau mau bertanya silahkan di komen. Insya Allah kalau ada waktu saya jawab satu persatu ya. Sekian dulu, terima kasih kali ini ya video pasang ban sama kelimannya. Nah ini kan hasilnya begini ya. Jadi pas dibaliknya tuh dibelah gini gitu ya, dipecah yang bagian sampingnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video pembartekannya. Oke, wassalam.